adik-adik semuanya, selamat pagi. Gimana hari ini adik-adik kabarnya? Bersama Yesus, dahsyat, luar biasa, yes. Oke, hari ini adik-adik semua masih sekolah minggu dari rumah ya. Tapi meskipun sekolah minggunya di rumah harus tetap semangat dan antusias, harus tetap sukacita. Ayo coba sekarang dipersiapkan dulu buku dan alat tulisnya. Pensilnya boleh disiapin dulu. Nanti adik-adik boleh catat ya, apa saja yang adik-adik dapat dari cerita tersebut. Ya. Nah, hari ini kakak mau cerita tentang seorang bapak yang punya 3 anak. Anaknya laki-laki semua. Lalu bapak tersebut disuruh Tuhan untuk buat sebuah kapal yang besar banget. Kapal yang besar, yang gede. Sebuah bahtera yang luas, yang besar. Nah, kira-kira siapa ya? Ada yang tahu nggak? Siapa ya bapak itu? Oke, nih kakak kasih clue deh buat adik-adik yang belum tahu kira-kira siapa bapak itu. Nanti ada video lagu, adik-adik bisa tahu siapa bapak tersebut. Dilihat ya, dan diikutin lagunya. Oke? Sudah tahu belum siapa? Sudah lihat video lagunya? Siapa jadinya ya yang mau diceritain? Iya benar, Nabi Nuh. Dia punya 3 anak, nama anaknya Sem, Ham, dan Yafet. Nah, Tuhan suruh Bapak Nuh untuk bikin sebuah bahtera. Buat apa kira-kira? Yuk kita lihat video berikut ini biar adik-adik tahu kenapa sih Tuhan suruh Nabi Nuh untuk bikin bahtera yang besar dan kira-kira dia bakalan bikin atau tidak ya. Yuk kita saksikan, duduk yang rapi, yang tenang. Nanti kalau adik-adik dapat sesuatu boleh dicatat ya. Silahkan ditonton. Nuh, Kejadian 6, Kejadian 7, Kejadian 8, dan Kejadian 9 ayat 1-17. Bertahun-tahun kemudian, jumlah manusia semakin banyak di bumi. Tapi sayang, banyak orang telah menjadi jahat. Nah, ada seorang yang baik bernama Nuh. Nuh taat kepada Tuhan. Kata Tuhan, Aku ingin kamu membuat sebuah kapal. Nuh segera membuatnya.
orang-orang mentertawakan Nuh karena mereka tinggal di padang gurun dan di sana tidak ada air untuk kapal berlayar. Namun Nuh terus melanjutkan membuat kapal itu. Menurutmu, apakah mudah untuk tetap taat ketika banyak orang di sekeliling kita mentertawakan kita? Kapal besar. Ketika kapal itu selesai dibuat, Tuhan menyuruh Nuh dan keluarganya untuk masuk ke dalam kapal. Maka masuklah anak-anak Nuh. Nama mereka Sem, Ham, dan Yafet. Dan juga istri mereka dan istri Nuh. Kata Tuhan kepada Nuh, Sekarang, bawalah sepasang dari semua jenis hewan. Nuh melakukan persis seperti yang Tuhan katakan. Ketika hewan terakhir masuk ke dalam kapal, Tuhan menutup pintu kapal itu. Hujan pun mulai turun. Hujan turun sangat deras, sampai air menutupi ladang-ladang. Hujan turun sangat deras, sampai seluruh kota terendam air. Bahkan sampai gunung-gunung pun tenggelam. Di dalam kapal, semuanya aman. Dan Tuhan menjaga Nuh. Menurutmu, berapa hari ya kira-kira hujan turun? Setelah 40 hari dan 40 malam, hujan berhenti. Namun belum waktunya untuk turun dari kapal. Air masih ada di mana-mana. Pada suatu hari, Nuh melepaskan seekor merpati kecil untuk terbang dan melihat apa yang terjadi di bumi. Merpati itu membawa pulang setangkai daun yang hijau. Hore! Tumbuh-tumbuhan sudah tumbuh kembali. Hampir saatnya untuk keluar dari kapal. Menurutmu, apa ya yang sedang dilakukan orang-orang saat Nuh membuka pintu kapalnya?
Ketika semuanya keluar dari kapal, Nuh membangun sebuah mezbah. Nuh berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan menjaga mereka selama ini. Lalu sesuatu yang indah terjadi. Tuhan membuat sebuah pelangi yang indah di langit dan berjanji kepada Nuh. Kata Tuhan, Aku berjanji, tidak akan pernah ada banjir yang seperti itu lagi di bumi. kalau Tuhan berjanji, Tuhan pasti akan menepati. Nah, adik-adik, bukankah sangat menyenangkan memikirkan semua janji yang Tuhan berikan buat kita? Nah, gimana adik-adik? Tadi sudah dilihat kan videonya? Ya, kita belajar dari seorang tokoh Alkitab, yaitu Nabi Nuh. Apa kira-kira yang bisa kita pelajari dari Bapak Nuh? Ya, benar sekali, kita belajar tentang sebuah ketaatan. Sama seperti Nabi Nuh tadi, dia nggak ngerti awalnya, dia nggak tahu kenapa Tuhan suruh Nabi Nuh untuk bikin sebuah bahtera yang besar. Tapi dia tetap lakukan untuk buat bahtera tersebut. Meskipun orang-orang di sekitarnya bilang, untuk apa bikin bahtera? Kan sedang tidak ada hujan, sedang tidak ada masalah. Tapi tetap saja Nabi Nuh taat sama Tuhan untuk buat sebuah bahtera yang besar karena Tuhan yang suruh. Tapi bukan cuma itu adik-adik, kita juga harus taat sama orang tua kita, karena orang tua kita adalah perpanjangan tangan Tuhan. Jadi untuk adik-adik semua, kita belajar sama-sama yuk buat dengar-dengaran sama orang tua, buat taat sama orang tua. Jadi kalau orang tuanya ada yang minta tolong, harus ditolong. Orang tuanya ada yang mau minta tolong sesuatu, adik-adik juga harus dengar, harus taat ya. Gak boleh ngelawan, gak boleh membantah orang tua. Oke adik-adik yang hebat? Iya. Oke, hari ini firman Tuhan dicukupkan sampai di sini. Yuk adik-adik semuanya boleh dirapihkan bukunya, alat tulisnya, semuanya. Kita mau doa sama-sama ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita doa ya. Bapak yang baik, terima kasih buat pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu yang sudah kami dengar. Kami bersyukur kami bisa belajar dari Nabi Nuh Tuhan tentang sebuah ketaatan. Kiranya biar Tuhan bantu kami, ajar kami untuk kami bisa menjadi anak-anak yang taat akan Engkau dan juga menjadi anak-anak yang taat akan kedua orang tua kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, biar firman-Mu yang sudah kami dengar bisa berakar, bertumbuh, berbuah dalam kehidupan kami, dalam hati kami. Dan juga Tuhan, biar kami bisa melakukan firman-Mu di kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus yang baik. Kami mengucap syukur buat semua kebaikan yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan terus pimpin kami, Tuhan terus lindungi kami, pelihara kehidupan kami sepanjang hari ini. Biar Tuhan, Engkau terus Tuhan yang menjagai kehidupan kami, biar Engkau yang memberikan kami kesehatan, kekuatan, sukacita, kepintaran yang daripada Engkau Bapa terus mengalir dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, kami bersyukur kami punya Allah yang luar biasa, hebat seperti Engkau. Terima kasih Bapa, kami sudah berdoa dan mengucap syukur hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amin. Oke adik-adik, sampai jumpa di sekolah minggu depan. Ya, sekolah minggu-minggu depan. Jadi adik-adik, hari ini karena sudah belajar tentang sebuah ketaatan, dilakuin ya. Jangan cuma sekadar didengar, tapi juga dilakukan. Oke? Ya. Sampai jumpa minggu depan ya adik-adik. Dah, Tuhan Yesus memberkati.